Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukoro Baladasatar. Saya dari kelas 2 DMAT ITA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Y2 Framework, yaitu tentang handling request. Nah, di sini kita memiliki life cycle atau siklus hidup dari aplikasi Y. Nah, bisa kita lihat di sini, yang pertama adalah user. Nah, di sini user akan melakukan request. Request itu seperti apa? Nah, request itu bisa kita lihat seperti ini. Nah, ketika kita mengakses localhost, bisa kita buka localhost, kemudian kita masuk ke website kita atau aplikasi kita. Nah, kita enter. Nah, berarti sekarang kita sedang melakukan request ke server untuk meload atau memuat aplikasi kita. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan tentang request. Nah, kemudian ketika kita melakukan request, nah di sini kita akan mengakses entry script atau biasanya filenya itu berbentuk index.php. Nah, ketika kita mengakses entry script atau index.php tadi, maka pada file tersebut akan melakukan loading atau memuat config dari aplikasinya atau app config itu, kemudian menjalankan aplikasinya. Nah, sekarang coba kita lihat config dari aplikasi itu. Kita buka filenya. Sebentar, saya buka VS Code. Nah, di sini. Oke, bisa kita lihat. Kalau di sini file index.php atau entry script-nya, di sini membuka config atau melakukan loading pada config-nya. Kita lihat ini config sama dengan require dir, kita melakukan loading atau memuat config-nya. Kemudian kita jalankan di sini ada config run. Oke, kemudian setelah aplikasi dijalankan, maka di sini ada dua, ada ke sini juga ada ke sini. Nah, di sini aplikasi akan menjalankan dan juga melakukan resolve route. Nah, resolve route ini apa? Nah, ketika kita melakukan request tadi dan menjalankan aplikasinya, kita bisa melihat kalau halaman yang akan dituju adalah halaman ini. Nah, ini berarti route-nya akan mengarah ke sini. Nah, resolve route ini akan dibantu dari request komponen. Misalkan kita ubah request kita, misalkan halaman indeksnya menjadi halaman yang lain, atau halaman about atau yang lainnya. Nah, maka resolve route akan menjalankan ke halaman about ini. Kemudian setelah ke resolve route-nya, sekarang kita lanjut ke create controller. Jadi setelah route-nya sudah selesai, sudah berhasil dideteksi yang mana route-nya, maka kita akan melakukan pembuatan controller. Kemudian setelah itu kita masuk ke sini, ke bagian controller. Nah, di sini kita akan membuat action. Nah, action-nya apa? Nah, kita bisa lihat di sini. Action itu seperti, kita lihat, kita buka route-nya. Nah, di sini kita buka frameworks. Nah, action itu seperti ini. Localhost, YBasic2 Web Frameworks, ini routingnya. Kemudian kita masuk ke create. Nah, create ini adalah action-nya. Nah, kemudian misalkan kita mau update, kita bisa lihat di sini. Misalkan kita update. Nah, di sini update ID sama dengan 1. Nah, di sini adalah action-nya. Kemudian kita lanjut lihat lagi life cycle-nya. Nah, setelah kita membuat action ini, kemudian kita di sini ada dua pilihan, yaitu perform filter. Nah, ketika kita memiliki filter atau misalkan kita memerlukan authorization, maaf. Nah, atau persetujuan untuk mengakses halaman tersebut atau action tersebut, maka dijalankan ke sini. Nah, ketika kita tidak memerlukan filter, maka kita bisa langsung ke sini atau misalkan dalam filter tersebut kita tidak memiliki authorization-nya atau kita tertolak. Nah, kita bisa langsung masuk ke sini. Jadi ke response komponen langsung. Nah, misalkan di sini kita tertolak, maka kita bisa mendapatkan atau kita memungkinkan mendapatkan alert seperti not authorized atau yang lainnya. Kemudian jika kita berhasil masuk ke filternya, nah di sini kita akan melakukan action untuk load model atau memuat modelnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada model. Nah, model di sini bisa saja dia mengambil data dari database. Nah, dari database kita masukkan ke model, kemudian di sini kita lakukan memuat model, kemudian kita merender view. Jadi setelah model berhasil dimuat, maka kita akan melakukan render view atau menampilkan hasil dari load tadi. Nah, view itu juga bisa memiliki view yang lainnya. Jadi view ditambahkan view lainnya. Nah, setelah view berhasil dirender, nah sekarang kita waktunya menampilkannya dengan response. Nah, response kita akan masuk ke sini sama seperti tadi ketika filter tidak berhasil dilewati.
Maka setelah render view sudah berhasil, kita akan respons komponen dan dikembalikan lagi kepada user. Jadi seperti itu untuk secara singkatnya atau overview-nya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini kita jelaskan proses request. Setiap kali aplikasi 2 menerima request akan melakukan proses-proses berikut ini. Yang pertama adalah user membuat request ke entry script atau web index PHP, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian entry script membuat konfigurasi atau config.php dan membuat sebuah application instance. Kemudian yang ketiga, aplikasi akan menetapkan route dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Dan yang keempat, aplikasi membuat controller instance untuk menangani request. Lalu yang kelima di sini ada controller membuat action instance dan menjalankan filters untuk action tersebut. Kemudian selanjutnya, pada step ke-6, jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Namun jika di sini tidak ada filter, maka tetap akan dilanjutkan ke action-nya. Kemudian, untuk step yang ke-7, jika semua filter terpenuhi, maka action akan dijalankan. Lalu di sini untuk step yang ke-8, action akan membuat data model kemungkinan besar terhubung dengan tabel di database. Seperti gambar yang pertama tadi, di sini model bisa saja mengambil data dari database. Oke, kemudian step ke-9, action akan merender view dengan menyertakan data model. Jadi setelah model berhasil memuat data-data dari database, maka data-data tersebut akan dirender ke dalam view agar user dapat melihat hasil dari data-data tersebut. Kemudian step yang ke-10, hasil dari view yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi bernama response. Jadi setelah ada request, maka ada response. Kemudian yang terakhir, komponen response akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna dalam bentuk HTML, CSS, dan atau client-side script lainnya. Jadi, misalkan kita merequest suatu halaman, maka halaman itu akan tampil setelah melakukan load. Nah, itu adalah response dari server berupa bentuk client-side script. Nah, di sini dalam bentuk HTML, CSS, JS, atau yang lainnya. Oke, itu untuk proses request. Kemudian sekarang kita masuk ke bootstrapping. Nah, untuk bootstrapping ini adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Kemudian, bootstrapping dilakukan pada dua tempat, yaitu entry script dan aplikasi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bootstrapping-nya. Kita bisa membuka VS Code lagi, kemudian kita masuk ke config, lalu di sini ada web. Nah, di sini ada bootstrap. Nah, di sini ada komponen bootstrap, dan di sini kita meload log. Ini adalah untuk log. Nah, selanjutnya, pada entry script, dua kelas autoloader untuk library-library berbeda didaftarkan. Composer autoloader melalui autoload.php, dan y autoloader melalui file class dari y. Pada konstruktor dari aplikasi, beberapa hal ini akan dikerjakan. Yang pertama adalah memanggil pre-init, melakukan konfigurasi properti-properti penting, seperti properti base path. Nah, di sini ada base path. Nah, sini adalah properti pentingnya untuk menentukan base dari alamat tersebut. Nah, di sini ada beberapa properti penting lainnya. Kemudian di sini meregister error handler untuk mengatasi errornya. Oke, maaf. Yang kemudian menginisialisasi properti-properti dari aplikasi menggunakan file konfigurasi. Jadi sini file config-nya di sini akan memanggil beberapa properti-properti lainnya. Kemudian di sini memanggil init yang nantinya akan memanggil bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping. Lalu di sini ada mengincludekan file extension manifest di vendor y-soft extension.php. Di sini bisa kita lihat ada vendor dan di sini ada y-soft. Nah, di sini ada extension. Nah, di sini adalah proses mengincludekan file extension manifest. Nah, di sini ada banyak sekali. Oke, kita balik lagi. Kemudian membuat dan menjalankan komponen aplikasi dan atau modul-modul yang dideklarasikan pada properti bootstrap dari aplikasi. Oke, selanjutnya, karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam proses bootstrapping ini. Jadi, semisal untuk memperingan aplikasi kita atau website kita hanya perlu masukkan komponen yang penting saja. Jadi, yang tidak penting tidak usah kita masukkan dalam proses bootstrapping ini. Kemudian ada contohnya di sini pada mode production, Anda mungkin perlu mengenablekan package pada proses bootstrapping.
Nah, apathy case ini adalah untuk meringankan user pada load kedua kali atau ketiga kalinya setelah yang pertama. Jadi setelah pertama user akan meload aplikasi, maka di sana akan disimpan data-data atau kita punya cache. Nah, cache di sini kita simpan pada browser untuk mempermudahkan user atau mempercepat user pada saat mengakses aplikasi kita. Nah, kemudian itu untuk bootstrapping. Sekarang kita lanjut ke routing. Oke, ketika metode web application run dipanggil oleh entry script yang pada file index.php tadi, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Proses ini disebut routing. Nah, kemudian proses resolve ditangani oleh metode request_resolve yang akan menghasilkan ada 3 jenis di sini, ada route valid, route tidak valid, dan juga route tidak ada route. Nah, sekarang kita coba saja langsung. Ketika route valid, maka controller action yang sesuai dipanggil. Nah, kita coba buka di sini. Nah, untuk route valid di sini adalah contohnya seperti halaman ini, yaitu pada frameworks index, ini route valid atau create juga merupakan route valid. Nah, kemudian ketika route tersebut valid, maka control action yang sesuai akan dipanggil. Jadi ini adalah control action yang dipanggil, yaitu index ataupun create tadi. Kemudian ada juga yang lain, yaitu adalah route tidak valid. Nah, kita coba. Untuk route tidak valid, kita bisa melakukan penulisan asal di sini. Lalu kita enter. Nah, di sini akan menampilkan not found. Nah, ketika route tidak valid, dimunculkan web not found HTTP exception yang akan muncul not found 404 not found. Oke. Dan yang terakhir di sini ada tidak ada route. Control action pada property default route akan dipanggil. Nah, di sini kita contohkan untuk tidak ada route-nya. Nah, tidak ada route adalah seperti ini. Maka yang akan dipanggil adalah default route. Nah, di sini basepad-nya ini kita panggil ini. Maka ketika tidak ada route-nya, kita bisa terlempar atau di redirect ke sini. Sekarang kita lanjut ke sini, ada catch all route. Nah, catch all route adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah control action. Misal aplikasi sedang dalam fase maintenance. Ini berbeda dengan tidak ada route tadi atau route tidak valid tadi yang mengarah ke 404 not found. Nah, di sini kita akan mengarahkannya ke halaman yang lain karena aplikasi kita sedang maintenance. Nah, kita akan contohkan. Pertama, kita perlu membuka file config tadi. Kita bisa tutup ini. Kemudian kita buka ke web.php pada folder config. Nah, di sini kita bisa tambahkan filenya. Maaf, kita bisa tambahkan kodenya. Tambahkan catch all. Kemudian kita arahkan kita coba ke site about ya, site/about. Oke, kita save. Nah, coba kita refresh sekarang. Nah, di sini akan menampilkan site about. Jadi kemanapun arah kita, maka akan ditampilkan site about atau di redirect ke site about. Jadi misal kita memiliki aplikasi dan aplikasi kita sedang maintenance, kita bisa mengarahkannya ke halaman yang dimana memberitahu user bahwa aplikasi kita sedang maintenance. Jadi itu adalah fungsi dari catch all. Oke, itu untuk routingnya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada request. Nah, request direpresentasikan dalam bentuk objek web request yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, HTTP headers, cookies, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa melihat HTTP headers, cookies, dan lain-lainnya di sini. Pertama kita ubah dulu di sini, kita hapus saja. Lalu kita masuk sini. Nah, untuk melihat request tadi, kita bisa membuka di sini developer tools-nya. Kita masuk ke networks, kita refresh lagi. Nah, di sini ada request-requestnya. Misal kita membuka index. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ada headers seperti yang dikatakan tadi, HTTP headers, cookies, dan lain-lain. Di sini ada headers, response headers, request headers, dan lain-lainnya. Jadi ini untuk contoh saja. Kemudian parameter dari request bisa didapat dengan memanggil metode webRequestGet atau webRequestPost yang akan mengambil nilai get atau post. Nah, jadi pada PHP kita memiliki
beberapa metode request, yaitu ada get, post, dan lain-lainnya. Jadi ini penulisan untuk PHP natif. Namun di Y kita bisa menggunakan Y web request get atau Y web request post. Jadi di sini ketika kita memanggil get, kita bisa memanggil seperti ini kodenya untuk get. Kemudian jika kita ingin memanggil dengan ID tertentu, kita bisa memanggil request get ID. Kemudian misalkan kita ingin post atau mengirimkan sesuatu, kita bisa Y app request post. Misalkan kita ingin mengirim sesuatu dengan hal yang sudah kita tentukan, kita bisa mengirim dengan Y app request post, kemudian kita kirimkan dengan name. Jadi seperti itu. Oke, itu untuk request-nya. Sekarang untuk request yang kedua, Anda dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi-fungsi ini. Jadi, misal kita ingin melakukan cek apakah ini AJAX atau GET atau POST, kita bisa melakukan kondisional seperti ini. If Y app request is AJAX, maka lakukan sesuatu, atau is GET atau is POST. Jadi, misalkan kita ingin mengecek apakah ini AJAX, maka tampilkan ini. Misalkan ini is GET, maka tampilkan ini. Nah, jadi untuk kondisionalnya seperti ini bentukannya. Kemudian, di sini ada informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti Y web request headers. Contohnya, kita bisa di sini ada accept sama dengan diassign dengan Y app request headers get accept. Atau misalkan kita ingin melihat user agent dari user yang mengakses aplikasi kita bisa melihat apakah dia menggunakan Windows, Mac atau yang lainnya, atau kita bisa melihat sistem operasi yang digunakan, apakah menggunakan Android, iOS atau Windows dan lain-lainnya. Kita bisa menggunakan if Y app request headers has user agent. Kemudian ada juga kita bisa melihat hostname atau alamat IP dari komputer pengguna atau user kita. Jadi misalkan kita di sini ingin melihat hostname-nya, user hostname app request user host. Kalau misalkan kita ingin melihat IP-nya, Y app request user IP. Nah, tapi untuk di sini mungkin ini sudah deprecated. Di sini kodenya mungkin akan error jika dilakukan. Ya, nanti akan saya tunjukkan untuk kode yang terbarunya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Oke, di sini sekarang adalah request URL. Nah, Anda dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut ini. Contoh URL yang diminta adalah seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa contoh, yaitu ada URL. Nah, URL di sini akan mereturn full semuanya tanpa dipotong dari admin, index, HTTP, dan sampai ID-nya pun, sampai action-nya pun akan dikirimkan. Kemudian ada di sini ada absolute URL. Nah, di sini ini akan memberikan semua URL, lebih dari URL saja. Jadi di sini akan ada hostname-nya. Kemudian di sini ada host info. Nah, hostname atau host infonya ini example.com. Kemudian di sini ada pet info. Pet infonya di sini seperti controllernya. Misalkan produk, maka di sini akan muncul produk. Atau misalnya tadi frameworks, kita akan mendapatkan return frameworks. Kemudian di sini ada query string. Query string ini di belakangnya ada ID berapa atau seperti apa yang ingin kita cari, name sama dengan apa, query sama dengan apa. Jadi akan kita mendapatkan return paling belakang ini. Kemudian ada base URL. Di sini akan return admin. Ada script URL akan return admin dengan index.php. Ada server name example.com. Nah, di sini adalah nama server kita atau domain kita mungkin akan di return. Kemudian di sini ada port, server port atau port berapa yang server kita gunakan. Maka di sana akan mereturn portnya. Lalu di sini kita lanjut response. Jadi setelah ada request, ada response. Nah, setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek response akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Objek response ini berisi informasi seperti HTTP status code, HTTP headers, dan body. Nah, untuk menambahkan informasi pada HTTP header dapat Anda lakukan dengan memanipulasi properti Y web response headers. Contohnya seperti ini. Di sini adalah headers-nya. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa headers. Headers ini kadang untuk berfungsi menaikkan nilai kita, nilai website kita, aplikasi kita, ketika Google ingin melakukan crawling atau bahasa Indonesianya mungkin dikumpulkan data-datanya agar dinilai oleh Google dan di ranking. Nah, jika nilai kita tinggi, maka Google akan menaruh halaman kita lebih tinggi atau di halaman pertama paling atas. Jadi seperti itu konsepnya. Nah, di sini pada kasus-kasus sederhana, kita tidak perlu melakukan perubahan atau penambahan pada objek respons ini.
Aplikasi Y sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value dari controller action. Jadi misalkan kita tidak perlu sekali, maka kita tidak perlu mengubah apapun atau menambahkan apapun pada objek response-nya. Kita menggunakan default saja dan itu sudah cukup. Dan di sini ada session dan cookies. Pada PHP murni, session dan cookies dapat diakses melalui variabel global session dan cookie. Nah, session dan cookie ini biasanya digunakan, kita pisahkan dulu, terlebih dahulu. Session itu adalah digunakan untuk chart. Misal ketika user sudah login, maka chart akan disimpan atau barang-barang kita akan disimpan pada session. Nah, perbedaannya yang paling mendasar adalah session ditaruh pada atau berjalan pada server, tetapi cookies, perbedaannya dengan cookies adalah sebaliknya, dia berjalan pada device atau lokal usernya. Jadi semisal kita melakukan login, setelah kita klik login, maka di sana akan menjalankan session login. Ketika logout, maka sessionnya akan di-destroy. Nah, misalkan kita melakukan remember me, nah di sana akan di-set remember me itu cookies dari credential kita. Username dan password kita akan diingat oleh cookiesnya, disimpan pada lokal kita atau device kita. Nah, di sini bisa kita lihat contoh kodenya. Untuk session, kita bisa mengakses dengan Y-App Session. Kemudian di sini kita bisa mengambil session yang telah di-set. Misalnya kita language, session get language. Kemudian di sini bisa kita melakukan setting. Jadi ada getter dan setter. Nah, setternya kita bisa session set, language, and US. Nah, di sini adalah nama dari sessionnya. Misalkan kita di sini adalah isi dengan username atau password dan lain, kita bisa melakukannya. Dan di sini adalah value-nya. Session language dengan NUS atau session di sini username sama dengan username dari yang sudah dimasukkan oleh user. Nah, jadi ini adalah cara penulisannya. Ini untuk PHP native menggunakan $session seperti ini. Dan di sini ada get cookie sama konsepnya dengan session. Kita bisa mengambil cookie dan juga kita bisa melakukan set pada cookie. Nah, di sini add a new cookie to the response to be sent. Oke, lanjut. Nah, jadi sekian untuk penjelasan tentang handling request-nya. Untuk latihan yang ada pada modul akan saya lanjutkan pada video selanjutnya. Oke, saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.